Di saat COVID-19 sudah jadi pandemi, aktivitas dan kerumunan terbatasi. Namun semangat agar hidup bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi bangsa dan agama, kita tetap menjalankan tugas sebagai penyuluh agama Islam non-PNS. Boleh saja virus memadamkan nyawa manusia, tapi jangan sampai memadamkan cahaya suluh penyuluh agama. Itulah semangat dan moto hidupnya, dan inilah sekilas aktivitas dan inovasinya. Penyuluh agama Islam non-PNS bernama Firman Syukria, lahir pada tanggal 28 April 1982 dengan istrinya bernama Jayawati. Alhamdulillah telah dikaruniai 2 orang anak. Setelah menamatkan SMP tahun 1997, kehidupannya tak pernah terlepas dari dayah ataupun pesantren hingga sampai saat ini. Hingga selanjutnya dipercayakan untuk mengemban amanah sebagai penyuluh agama Islam non-PNS Kabupaten Aceh Barat. Rahman, ya Rahman. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyuluh agama Islam non-PNS, kita selalu memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada remaja-remaja usia sekolah. Setelah paginya mereka mengikuti pelajaran-pelajaran di lembaga pendidikan formal, mereka kembali kita kumpulkan dalam sebuah lembaga pendidikan Islam non-formal, yaitu Dayah Miftahul Jannah. Siang dan malam mereka kita tempa dengan ilmu pengetahuan agama dan kita bimbing dengan rutinitas-rutinitas keagamaan. Karena di pundak mereka inilah harapan kita, masa depan agama dan bangsa menjadi lebih cerah. Saya selaku pengurus Dayah Miftahul Jannah ucapkan terima kasih banyak kepada Tengku, yang mana dengan adanya beliau semakin hari dayah kami ini semakin membaik dengan ketekunan beliau, kerajinan beliau, ketekunan beliau dalam proses ngajar mengajar di dayah kami ini semakin hari semakin bisa mewariskan ilmu-ilmu pengetahuan kepada remaja-remaja yang saat ini dan menjadi generasi yang Selain itu, kita juga selalu memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat umum, baik dalam bentuk majelis taklim maupun dalam bentuk umum lainnya. Saya berterima kasih kepada beliau. Di kampung ini ada 2 titik, yaitu majelis taklim. Saudara Tengku Firman Syukria ini dia sangat sosial. Dalam 2 titik majelis taklim berada dia. Bimbingan dan penyuluhan yang kita berikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka, meningkatkan pengamalan-pengamalan agama mereka, mengubah perilaku mereka. Dan beliau juga selaku penggerak majelis taklim, baik di segi keagamaannya, di segi kemasyarakatannya, dan hal-hal yang dianggap penting dalam masyarakat, itu beliau selalu di depan untuk membantu masyarakat. Itulah dengan hadirnya beliau kami sangat bangga, sangat diharap oleh masyarakat. Dengan hadirnya beliau, agama di Kecamatan Ongan Balik sangat maju, makmur. Menyangkut dengan tugas spesialis kita, yaitu spesialis nafsa dan HIV/AIDS, kita sudah melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan dinas kesehatan. Setiap ada kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan narkoba dan HIV/AIDS, kita selalu dilibatkan dalam kapasitas sebagai penyuluh agama Islam non-PNS, spesialis nafsa dan HIV/AIDS. Di samping itu, kita sering memberikan penyuluhan, pencerahan-pencerahan kepada masyarakat dan remaja-remaja, serta kepada catin calon pengantin tentang bahaya-bahaya penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi kepada masyarakat apakah tentang
narkoba atau karhutlah ataupun hukum ataupun yang lain-lainnya. Ya bagus itu menurut saya. Kalau bisa ya benar-benar ini kita terapkan kita ke kampung-kampung kita misalnya. Salah satu program unggulan yang telah dan masih kita jalankan sesuai dengan program pemerintah yaitu program revolusi mental. Bagaimana pentingnya etika dalam belajar, bagaimana pentingnya etika dalam bermasyarakat. Alhamdulillah, dengan program revolusi mental ini telah memberikan dampak positif yang signifikan. Para remaja-remaja serta masyarakat-masyarakat peserta bimbingan dan penyuluhan secara perlahan telah terbentuk karakter dan mentalitas yang berkualitas, mempunyai tingkat integritas yang tinggi, meliputi cara berpikir mereka, cara merasa, cara mempercayai, yang semuanya ini menjelma dalam perilaku dan tindakan mereka sehari-hari. Makanya kami sangat mendukung program-program beliau dan kami harapkan agar beliau mengerjakan maksimal agar masyarakat Alang-Alang Balik bisa menyadari hal-hal yang demikian. Dengan program revolusi mental ini kita sudah membuat inovasi dengan membentuk sebuah komunitas, yaitu komunitas sarana remaja-remaja anti narkoba. Keadaan mereka yang rutin dalam kedisiplinan, disiplin dalam belajar, disiplin dalam beraktivitas keagamaan membuat mereka sudah terjaga dari pergaulan bebas dan hiruk-pikuk kerasnya kehidupan di luar, sehingga mereka benar-benar menjadi remaja-remaja yang anti pergaulan bebas, anti narkoba dan HIV/AIDS. Dengan adanya kehadiran penyuluh dan khususnya untuk saudara penyuluh penontonnya S Tengku Firman Syukriah sangat-sangat membantu dalam bentuk penyuluhan dan membawa generasi-generasi muda untuk tidak terpengaruh dengan HIV, dengan narkoba khususnya dan HIV di Kecamatan Alang-Alang.